Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Eh, pagi, Bagaimana Pak. kabarnya? Sehat kah? Sehat-sehat, Pak. Sehat. Ya, Alhamdulillah dan selamat berjumpa kembali kita di pembelajaran jarak jauh atau daring ini eh, untuk mendapat berkah. Agar kita mendapat berkah dalam pembelajaran, sebaiknya sebelum dimulai kita berdoa dulu. Bagi siswa yang laki-laki dimohon kesediaannya untuk memimpin doa. Silakan, Hasan. Terima kasih, Pak. Baik, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya untuk memandu kita dalam doa dengan ajaran kepercayaan saya, agama Islam. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kepada Hasan, Pak Guru ucapkan terima kasih atas kesediaannya memimpin doa kepada teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memulai pembelajaran dan Pak Guru sudah siapkan materinya pada Google Classroom. Sudah siapkan Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Ya, sebagai panduan kalian, ini Google Classroom punya Pak Guru ya. Nah, Pak Guru sudah mempersiapkan beberapa materi yang sudah tentang pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita melanjut ke materi, tolong diisi dulu daftar hadirnya. Silakan diisi dulu. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, sembari diisi, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur teks berita, yaitu menelaah struktur teks berita. Sebenarnya dalam kompetensi dasarnya ada dua, yaitu menelaah struktur teks berita dan ciri kebahasaan teks berita. Tapi dalam pertemuan pertama ini, Pak Guru hanya menekankan pada satu saja, yaitu menelaah struktur teksnya saja. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menelaah ciri kebahasaan teks berita. Kalau sudah selesai diisi absennya, kita beranjak kepada kegiatan inti, yaitu membaca materi. Ya, Pak Guru juga sudah siapkan materi di sini, di tugas kelas. Ada media pembelajaran, ada juga materi seperti biasa yang berbentuk PDF, ada juga berbentuk PowerPoint. Ya, Pak Guru pandu dari sini. Mungkin kalian tidak bisa membuka PowerPoint-nya di sana. Kita belajar bersama-sama. Sebentar, butuh waktu sebentar. Ya, kita presentasikan. Nah, topiknya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tapi kita ambil yang pertama saja, yaitu menelaah struktur teks berita. Nah, ini tujuan pembelajarannya anak-anak. Setelah menyimak atau membaca teks berita, peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian, sebelum kita menuju ke pembahasan inti kita, yaitu menelaah struktur teks berita, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu berita, teks berita, isi berita, dan unsur-unsur berita. Ya, silakan kalian baca dulu sambil Pak Guru jelaskan. Yang terakhir itu unsur-unsur berita. Nah, ini yang paling pokok. Ada 6 pertanyaan atau pokok-pokok informasi dalam berita, yaitu 5W plus 1H. Coba Getreda tolong dijelaskan kepada teman-temannya apa itu 5W plus 1H. 5W
Dan 1H itu adalah unsur yang membangun sebuah berita, Pak. Iya, maksud Pak Guru itu yang 5W plus 1H itu apa saja? W-nya apa saja maksud Pak Guru? What, Where, where, when, when, who, who, why, why, how. how. Ya, terima kasih. Itu adalah eh, istilah dalam bahasa Inggris ya. Tapi dalam Ya, bahasa Pak. Indonesia kita juga punya istilah sendiri, yaitu dikenal dengan singkatan adik Simba. Ayo Ida, dijelaskan Adik apa itu Simba. adik Simba. Mikrofonnya tolong dihidupkan, Ida. Ya, jadi yang tadi Pak sudah katakan itu adik Simba untuk apa, Apa? siapa, Adik Simba, apa, siapa? Asi jadinya, bukan adik. Ayo diperhatikan, Apa? adik Simba. Di Apa? mana, Di mana ya, di terus mana, ya, kapan, kapan, siapa, 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 M-nya, Siapa? kenapa, mengapa, dan Mengapa? banyak Mengapa? Bagaimana? bagaimana. Ya, terima kasih. Harus berurutan ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, Siapa. siapa, mengapa, dan bagaimana. ya, Pak. Ya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari 5W plus 1H. Ini W-nya 5 plus 1H dan artinya dalam bahasa Indonesia. Dan ini penjelasannya. Tentang apa. Biasanya unsur apa ini ada di judul. Jadi ketika kita membaca judul berita, itulah jawaban dari pertanyaan apa. Kemudian di mana itu menunjukkan keterangan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan kapan menunjukkan keterangan waktu. Kemudian siapa saja yang terlibat, mengapa, apa alasannya, dan bagaimana. Bagaimana ini biasanya jawaban dari apa unsur apa yang dalam berita tersebut. Bagaimana proses itu terjadi gitu. Misalkan berita tentang kebakaran, bagaimana itu terjadi, nah itu. Jawabannya ada di sini. Pertanyaan ada bagaimana, jawabannya ada di apa. Oke, ini ada contoh berita dan cara mengidentifikasi unsurnya. Kalian pelajari dulu. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membaca dan 5 menit untuk menentukan unsur-unsurnya. Kemudian selain unsur-unsur berita ada juga ciri-ciri teks berita, yaitu ada di sini faktual, aktual, objektif, lengkap, sistematis, dan menarik. Ini hanya beberapa saja, tapi di sumber yang lain ada beberapa ciri teks berita yang tidak tercantum pada yang Pak Guru cantumkan ini. Faktual itu artinya informasi yang diberikan adalah nyata. Jadi faktual sama dengan fakta, sesuai dengan fakta. Kemudian yang aktual adalah peristiwa yang masih hangat atau baru terjadi. Seperti tagline dari salah satu TV swasta kita, aktual, tajam, terpercaya. Ayo, TV apa itu? Siapa yang bisa? Yang sering nonton berita pasti tahu. Aktual, tajam, terpercaya. Ayo, TV apa? Hasan yang biasa nonton, Pak. Metro mungkin? Metro mungkin. Metro mungkin? Salah. Yang benar adalah SCTV, Hasan. Oh, berarti iya. nonton sinetron ini Hasan ini. Anak langit, Pak. Oh, anak langit ya. Begini, kita lanjutkan. Kegiatan kedua adalah menelaah struktur teks berita. Nah, struktur teks berita terdiri dari 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi biasa dikenal dengan masa pembukaan. Pembuka. Biasa sebelum kita sekolah ada masa orientasi, adalah masa pengenalan. Ya, paham ya? Paham, Pak. Tapi di sana hanya sebagian unsur berita saja yang terdapat. Seperti unsur what, who, when, dan where, tapi belum lengkap. Nah, yang lengkapnya itu ada di struktur peristiwa, di unsur peristiwanya.
berisi jalannya peristiwa, kejadian secara runtut yang bersifat faktual dan aktual. Dan bagian ini meliputi unsur-unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Jadi semuanya ada di situ. Kemudian yang terakhir, struktur terakhir adalah sumber berita, yaitu referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Jadi sumber itu bukan hanya orang. Kalau bukan orang, namanya sumber berita. Tapi kalau orang langsung yang kita mintai informasi, namanya narasumber. Jadi nara itu artinya orang. Selain narasumber, ada narapidana, ada narahubung. Berarti nara itu artinya orang. Narapidana artinya orang yang dipidana. Narahubung artinya orang yang bisa dihubungi dalam panitia misalnya. Berarti narasumber adalah orang yang menjadi sumber berita tersebut atau sumber informasi. Kemudian kita lanjutkan pola penulisan teks berita. Jadi ini pola penulisan yang biasa digunakan oleh para pencari berita atau kita kenal dengan sebutan wartawan. Reporter atau wartawan. Nah, ini piramida terbalik berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup dimuat di surat kabar, maka editor bisa membuang bagian berita itu, mulai dari paling bawah dan seterusnya. Dan berikut adalah gambarnya. Nah, ini judul beritanya di atas, kemudian teras berita, pengenalan tentang berita itu yang sangat penting. Kemudian ada tubuh berita yang mulai berkurang kepentingannya, tapi masih penting. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Ya, sekedar lampiran-lampiran lah. Tidak terlalu penting, yang penting untuk mencukupi itu beritanya. Tapi intinya adalah ada di teras berita. Tapi mereka semuanya adalah saling mencukupi sehingga terciptalah sebuah informasi atau berita. Nah, ini berdasarkan gambar piramida terbalik tersebut, pola penulisan teks berita terdiri dari judul berita yang merupakan identitasnya, kemudian teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, ini ada contoh teks berita dan beserta strukturnya ya. Kalian bisa baca sendiri, Pak Guru tidak mungkin bacakan semuanya. Tapi Pak Guru kasih clue, sudah kasih bocoran. Ini kasih keterangan di sini. Yang berwarna merah, Pak Guru kasih warna merah itu adalah judul berita. Kemudian yang kuning tadi mana? Yang kuning tadi itu ini yang merah judul beritanya. Yang kuning merupakan teras berita, dan yang hijau tubuh berita, dan yang terakhir adalah orange adalah ekor berita. Nah, ini kalau kalian masih meragukan beritanya, kalian bisa langsung cek ke sumber beritanya di sini ya. Paham kan anak? Paham ya? Pak. Oh, ya, terima kasih. Nah, ini ada 4 Pak Guru sajikan tautan YouTube yang bisa memperkaya atau menambah referensi kalian terhadap materi struktur teks berita. Kalian bisa kunjungi laman YouTube tersebut. Ada 4. Kalau masih kurang, kalian bisa cari sendiri di YouTube ya. Ya, Pak. Nah. Di sini sudah selesai kita membahas tentang struktur teks berita. Kemudian tugas berikutnya adalah ada latihan. Latihannya adalah menelaah struktur teks berita. Kalian kerjakan ya. Nanti Ya, Pak Guru Pak. periksa. Baik, Pak. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan. Setelah itu, ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini.
untuk kegiatan berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini, Pak Guru persilakan kepada Hasan. Baik Pak, Ya, mungkin dari saya yang bisa saya simpulkan adalah bahwa berita itu merupakan informasi yang bersifat faktual, ya, kemudian yang bersifat terkini, atau aktual. Ya, aktual ya. Kemudian berita juga memiliki unsur-unsur yang membangun tubuh beritanya berupa 5W dan 1H. oh iya, terima Mungkin kasih. hanya itu saja Pak Guru Ya, dari terima saya. kasih atas simpulan yang sudah diberikan. Ya, memang itu intinya. 5W plus 1H itu memang inti dari berita. Ya, terima kasih kepada Hasan, kepada Ida, dan kepada Getrida yang sudah bersedia bergabung dengan kelas daring. Untuk itu, Pak Guru akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.